Nah, bolu itu harus dikeluarkan dalam keadaan yang udah dingin ya, teman-teman. Nah, kalau olesin, menteganya itu bagus, nah ini tekstur bolunya. Nah, pantatnya itu mulus loh, teman-teman, bagus kayak gini. Ukuran 4 telur ini bisa dibilang berhasil ya, teman-teman. Kalau rasanya jangan diragukan lagi karena dari aromanya aja udah harumnya itu udah luar biasa sekali, teman-teman, wangi sekali. Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini teman-teman, aku mau bikin bolu lagi ya teman-teman. Kemarin aku sempat bikin di video aku yang sebelumnya aku pernah bikin bolu kentang keju dan rasanya itu enak banget teman-teman. Teman-teman harus coba itu bolu kentang kejuku. Nah, dan hari ini aku masih pakai resep yang sama karena menurut aku resep bolu kentang keju kemarin itu memang resep yang udah benar-benar cocok pas, nggak ada yang takarannya, bahan-bahannya nggak ada yang harus digantikan gitu ya. Nah, tapi hari ini aku mau inisiatif kentangnya itu tak ganti sama ubi. Nah, menurut aku ubi sama kentang sama-sama enak dong. Nah, ini aku ada ubi, jadi aku mau ganti sama. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, yuk sama-sama kita siapkan bahannya dan gimana cara pembuatannya, simak terus ya teman-teman. Pertama-tama, tak siapkan ubi. Teman-teman boleh pilih ubi ungu atau ubi oren yang seperti yang aku punya. Ini udah aku timbang kotornya, aku timbang 300 gram ya teman-teman. Jadi aku nimbangnya itu pas masih kotor. Nah, ini tak potong-potong dulu ubinya. Boleh dikukus, boleh direbus ya teman-teman. Nah, ini tak potong-potong dulu pas direbus biar cepet matangnya. Biar cepet empuknya. Nah, tak potong-potong dulu teman-teman. Kalau udah tak rebus dulu. Nah, ini setelah direbus panas-panas harus dihaluskan. Nah, kalau misalnya masih panas, dia itu gampang kita haluskan, teman-teman. Sebenarnya untuk ubi ini boleh juga di blender pakai santan. Nah, karena aku nggak mau ribet, teman-teman. Kalau di blender nanti anak aku bangun, dia akhirnya tak ulek kayak gini aja. Nah, karena kalau udah, masih panas kayak gitu ya teman-teman, pas dihalusinya itu gampang teman-teman. Dan kita tambahkan 100 ml santan kental. Santannya itu kalau semakin kental semakin bagus, semakin gurih ya teman-teman. Ini santanku yang aku simpan kemarin, jadi aku masukin kulkas teman-teman. Nah, tadinya aku panasin kembali, jadi aku pakai. Nah, ini pokoknya sehalus mungkin ya ubinya. Kalau misalnya nanti bergerindil pas dimakan nggak lembut teman-teman. Karena tekstur dari bolu tersebut memang teksturnya itu lembut, fluffy gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kita makan ada ubinya yang bergerindil ya kurang enak aja ya teman-teman, kurang lembut aja di lidah kita. Kalau ubinya udah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjutkan ke adonan telurnya. Nah, ini telurnya aku pakai 4 butir telur. Nah, ini sisa telurku kemarin teman-teman, sengaja tadi pagi nggak tak goreng karena aku pingin makan bolu ubi ini teman-teman. Nah, kita pecahkannya pelan-pelan ya teman-teman. Siapa tahu ada telur yang busuk, jadinya nggak tercampur sama telur yang lain. Nah, kalau pecahin telur itu teman-teman, tak pecahin dikit, tak intip dulu ya, warna telurnya ada berubah atau enggak. Nah, setelah telur masuk, kita masukkan gula pasir. Ini gula pasirnya aku pakai 150 gram. Menurut aku manisnya udah pas, teman-teman. Karena aku nggak suka yang manis nyelekit ya. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan. Ini tak kasihkan vanili. Nah, tak kasihkan SP setengah sendok teh. Segini ya, teman-teman, kira-kira. Sekarang mau aku mixer, kita mixer dulu kecepatan rendah, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan kita naikkan ke speed yang tinggi. Kita mixer terus sampai telurnya itu mengental, sampai putihnya itu putih kaku gitu ya teman-teman. Nah, udah seperti ini. Pas kita angkat jatuhnya itu berlipat-lipat, itu tandanya telurnya itu udah cukup. Pertama-tama tak masukkan dulu ubinya, teman-teman. Kenapa harus ubi? Karena ubinya ini harus tak mixer dulu biar akunya yakin kalau ubinya itu halus, lembut gitu ya, teman-teman. Siapa tahu tadi kita nggak bagus ngulekinnya, halusin manualnya, jadi tak mixer lagi.
tak tambahkan 1 saset kental manis biar enak. Karena kalau bikin bolu itu teman-teman, bahan-bahannya itu nggak boleh pelit-pelit. Kalau pelit-pelit cuma telur, cuma mentega, cuma tepung, ngembangnya besar, untuk apa teman-teman kalau nggak enak, ya kan? Nah, ini tak mixernya kecepatan rendah aja, pelan-pelan. Nah, tujuannya biar si ubi tadi itu tambah lembut, tambah licin ya teman-teman, nggak ada yang bergerindil gitu. Nah, jadi tak campur merata dulu, pelan-pelan. Nah, gini teman-teman. Jadi sabar Kak, karena kalau buat bolu itu memang harus sabar kitanya ya kan. Nah, kalau udah tak masukkan tepung teman-teman. Nah, ini tepungnya hati-hati ya teman-teman. Kalau kita ngaduknya itu sampai terbangan kemana-mana. Nah, ini pelan-pelan kita masukkan tepungnya. Sambil kita aduk-aduk manual seperti ini dulu, baru kita putar mixernya. Kalau enggak itu tepung teman-teman berkeliaran kemana-mana ya kan. Beterbangan maksudnya. Ini ada satu sendok makan susu bubuk teman-teman. 1 sendok makan munjung biar enak. Ini tak pakai soda powder. Untuk susu bubuknya boleh pakai dengkau. Kalau nggak ada dengkau boleh pakai susu bayi juga boleh ya teman-teman. Nah, ini soda powdernya udah tak kasih 1/2 sendok teh kurang lebih. Kita mixer lagi kecepatan rendah. Nah, ini adonannya udah mulai agak kental, teman-teman. Nah, ini kita mixernya pelan-pelan aja. Tujuannya supaya tercampur merata aja, teman-teman. Nah, karena telurnya udah cukup, kita campur aja. Yang terakhir kita kasih margarin atau mentega, teman-teman. Ini kalau di tim margarinnya kayak gini teksturnya ya, teman-teman. Jangan yang terlalu encer ya, teman-teman. Jangan terlalu lama di tim. Kalau terlalu lama nanti bolu kamu itu jadi seret, teman-teman. Nah, kalau kayak gini nanti bolu kamu itu fluffy, lembut. Nah, ini kita campur lagi kecepatan rendah karena aku kalau aduk spatula itu kurang yakin ya teman-teman, kurang yakin tercampur merata gitu. Nah, nanti tak bantu spatula juga, tapi tak mix dulu ini sebentar aja teman-teman, kecepatan rendah aja. Dan teman-teman kalau mau bikin bolu enak itu bahannya harus bahan-bahannya harus bagus ya teman-teman. Dari dimulai tepung, mentega dan sebagainya. Dan sekarang teman-teman, ini untuk loyangnya udah diolesin margarin sama ditaburin tepung. Olesin margarinnya yang rata, tepungnya juga yang rata supaya bolunya itu mulus. Jadi nggak ada yang tergelupas-gelupas gitu loh teman-teman. Jadinya dia itu mulus kayak gitu ya. Ini hari ini aku mau panggangnya teman-teman nggak pakai oven. Aku mau panggangnya di kompor teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak punya oven jangan bersedih. Teman-teman juga bisa buat bolu walaupun nggak ada oven teman-teman. Nih ya, begini tak ajarin cara bikinnya. Nah, ini udah selesai teman-teman bolunya. Adonannya maksudnya udah selesai. Sekarang tak kasih topping teman-teman. Nah, ini tak kasih topping keju, ini secukupnya aja teman-teman. Nah, seperti ini toppingnya. Ini kalau pakai oven sebenarnya bisa pakai api atas dan api bawah. Kalau pakai api atas itu ada sensasi keju yang terbakar gitu ya teman-teman, yang garing, warnanya kecoklatan gitu ya. Nah, tapi hari ini aku nggak pakai oven, jadinya aku di kompor aja kayak gini teman-teman. Ini api kecil, pakai teflon atau kuali yang kamu nggak pakai. Nah, yang udah nggak pakai lagi lah ya kira-kira teman-teman. Dipanasin dulu teflonnya. Kalau udah panas teman-teman, baru kita masukkan loyangnya ke dalam teflon seperti ini. Nah, kayak gini teman-teman. Tinggal ditutup pakai tutup apa aja yang ada di rumah kamu. Yang penting tutupannya itu rapat ya teman-teman. Nah, kalau kurang yakin kerapatannya itu, kita tutup lagi pakai apa aja yang ada. Kita kasih beban di atasnya kayak gini. Supaya rapat teman-teman. Tak kasih juga, nah ulekan aku tak kasih. Nah, ini kita panggang selama 40 menit kurang lebih atau bisa dicek ya teman-teman. Nah, ini udah matang, tak skip aja biar cepet teman-teman. Dites tusuk, kalau misalnya nggak ada yang lengket, itu udah bisa diangkat.
Kalau panggang menggunakan kompor, teman-teman harus dicek setelah 20 menit harus dicek dan diputar ya teman-teman loyangnya biar apinya itu merata. Karena kalau panggang di kompor itu kadang-kadang apinya ada yang ditiup angin jadi nggak merata teman-teman. Jadinya harus dicek dan digeser-geser loyangnya. Dan ini teman-teman udah matang. Nah, itu mulus sekali ya teman-teman, bawahnya mulus karena aku olesin menteganya tadi rata sama taburin tepungnya. Tuh, 4 telur kayak gini ya berhasil ya kan. Ini wanginya semerbak teman-teman, harumnya luar biasa. Ini belum dimakan aja udah kecium enak ini teman-teman. Nah, sekarang kita potong teman-teman, jangan berlama-lama lagi, kita potong kuehnya. Ini cara potong kue jangan ditekan ya teman-teman, tapi digergaji gini. Nah, biar kuehnya nggak bantet, karena yang tadinya kuehnya bagus, dengan cara potongnya yang salah, akhirnya kuehnya nggak bagus. Tuh, teman-teman, ini masih anget-anget panas ini teman-teman. Warnanya alami ya teman-teman, aku tidak menggunakan pewarna tambahan. Tuh, ini masih panas teman-teman tanganku. Nah, tapi udah nggak sabaran pingin coba karena rasanya itu mantap. Wangi, lembut, pokoknya rasanya enak. Nah, ini teman-teman, menurut aku sih takarannya pas. Aku nggak pernah ganti kalau misalnya takarannya itu udah pas. Dan aku orangnya nggak suka yang makan bolu itu yang kayak kempis, kayak gitu, ringan teksturnya aku nggak suka, teman-teman. Walaupun teksturnya ini agak padat, tapi dia tetap lembut. Nah, ini aroma santan kentalnya berasa, kejunya juga berasa. Pokoknya ini bahan-bahannya yang kita gunakan dulu ya teman-teman. Kalau bahan-bahan yang kita gunakan itu bagus, berkualitas, hasil bolunya tetap enak. Nah, kayak gini. Ini santannya berasa, wangi, ubinya juga berasa. Menurut aku ubi sama kentang itu sama-sama enak teman-teman. Sama-sama cocok kalau dipadukan sama keju. Kaila? Kaila mau? Kalau 150 gram gula itu menurut aku teman-teman manisnya pas karena aku nggak suka yang terlalu manis nyelekit gitu loh teman-teman. Tapi buat teman-teman yang suka manis boleh ditambahkan lagi. Kalau aku udah pas kayak ini. Enak. Nggak pernah ganti resep lagi teman-teman. Kalau aku cukup kayak gini aja. Mantul. Enak betul ya, nak sayang ya. Sekian videoku hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.